Pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan potensi gempa masih akan terjadi dan mengimbau masyarakat untuk menjauhi gedung dan bagi warga yang tinggal di pesisir pantai diimbau untuk menjauh. Kami sampaikan pula bahwa pertama tadi adalah masih ada potensi gempa susulan berikutnya yang masih kuat, bisa mencapai kekuatan yang seperti yang tadi sudah terjadi, 6,2 atau sedikit lebih tinggi lagi. Nah, dan itu karena kondisi batuan sudah digoncang 2 kali, bahkan 28 kali sudah rapuh dan pusat gempa ada di pantai. Nah, memungkinkan untuk terjadinya longsor ke dalam laut atau longsor bawah laut. Sehingga masih atau dapat pula berpotensi terjadi tsunami apabila ada gempa susulan berikutnya dengan pusat gempa masih di pantai atau bahkan di pinggir. Dan pemirsa, kita kembali berbincang dengan Pak Daryono, Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG terkait pernyataan Ibu Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati terkait ini gempa yang sebelumnya magnitudo 6,2 katanya bisa lebih tinggi lagi dan berpotensi tsunami. Pak Daryono, menurut laporan rekan-rekan kami yang berada di lapangan menyebutkan masih ada gempa susulan namun magnitudonya sudah mulai melemah. Apakah ada kemungkinan ini magnitudonya untuk menguat kembali dan apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, jadi kalau menanggapi apa yang disampaikan Ibu Kepala BMKG, dimaksud adalah dalam konteks agar masyarakat mewaspadai ya, tapi bukan prediksi bahwa akan terjadi, tapi dalam konteks peningkatan kesiapsiagaan karena kemungkinan bisa terjadi. Karena kalau kita melihat magnitudo tertarget dari sesar Mamuju Madani ini itu bisa mencapai 7,0. Tetapi kalau kita memantau aktivitas gempa susulan terakhir, saat ini perlu kita laporkan bahwa kita sudah mencatat aktivitas gempa sekitar 31 kali. Dan sejak pukul 3 tadi ada gempa terakhir itu 3,7. Sebelumnya lagi ada gempa susulan pukul 1 siang 4,0. Kemudian jam 8 pagi masih ada. Kemudian 6.30 tadi masih ada. Itu kekuatannya di bawah 5 semua. Jadi ini adalah tren yang baik dan kekuatannya semakin menurun. Harapan kita akan terus. Namun demikian dalam konteks kewaspadaan kita sah-sah saja untuk mengatakan bahwa kemungkinan itu bisa terjadi karena memang magnitudo tertarget dari sumber gempa Mamuju Madani Trust ini mencapai 7,0. Tapi karena kemarin sudah rilis 5,9 dan tadi pagi dini hari sudah rilis 6,2, maka harapan kita itu sudah maksimal dan akan meluruh terus. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah ini akan berakhir dan kemudian akan stabil dalam waktu dekat. Kita sulit untuk memprediksinya. Karena kita juga tidak bisa memastikan kapan gempa susulan ini terakhir. Meskipun ada formula untuk itu. Berkaca dari kejadian gempa Lombok tahun 2018, sekitar bulan Agustus September, kita mendapati rentetan gempa yang kekuatannya cukup besar, itu sebanyak 5 kali. Kekuatan gempa itu 7,0, kemudian pertama 6,5, kemudian 7,9, kemudian beberapa kali terjadi gempa berkekuatan 6 dan yang kelima adalah 6,9. Ini adalah sebuah contoh cerminan bahwa keaktifan seismik dalam suatu sumber gempa itu sulit diprediksi perilakunya dan dugaan-dugaan para ahli terkadang juga meleset terkait dengan apa yang terjadi di Lombok dan gempa hiperaktif saat itu benar-benar membuat kita kalang kabut karena memang begitu terjadi gempa rentetan yang kekuatan besar-besar. Nah, yang dimaksud Ibu adalah seperti itu. Apa yang dikhawatirkan di Madani ini bisa berpola seperti di Lombok karena memang sumber gempa Mamuju Madani Trusting itu
mirip dengan sesar naik Flores yang saat itu aktif di utara Lombok itu. Jadi Ibu Kepala BMKG dalam konteks tadi itu adalah mewaspadai kemungkinan, bukan memprediksi akan terjadi, tetapi kemungkinan yang harus kita waspadai. Termasuk juga jika epicenternya bergeser ke pesisir pantai, bisa saja bisa berpotensi tsunami. Tetapi tentu saja harapan kita tidak seperti itu. Maka kesiapsiagaan harus kita bangun. Masyarakat di pesisir pantai tidak perlu mengungsi saat ini karena saat ini belum ada gempa berpotensi tsunami, sehingga masyarakat dihimbau paham akan evakuasi mandiri. Sehingga jika terjadi gempa kuat dan itu dirasakan di pantai, maka sebaiknya masyarakat segera menjauh dari pantai tanpa menunggu peringatan dari BMKG. Karena sumber gempa Makassar Strait itu sangat dekat dengan pantai Mamuju Majene ini, sehingga jika terjadi gempa kuat di pantai sebaiknya segera menjauh. Ini yang harus dilakukan dan dipahami oleh masyarakat pesisir pantai di Majene. Kemudian masyarakat yang ada di daratan juga perlu paham bahwa kalau rumahnya sudah retak, sudah miring, sudah rusak sebagian, jangan ditempati karena jika terjadi gempa signifikan dapat memicu terjadinya kerusakan yang lebih parah, bahkan bisa roboh. Itu yang harus kita waspadai. Sehingga kalau rumahnya sudah rusak, jangan ditempati. Kemudian yang ketiga, masyarakat di daerah perbukitan, dekat lereng juga harus waspada. Karena ini musim hujan. Karena kondisi lereng itu basah, kemudian menambah labilitas lereng, sehingga jika terjadi gempa signifikan bisa terjadi runtuhan batu, atau landslide, atau longsor, itu bisa terjadi. Sehingga kewaspadaannya perlu. Yang di pantai juga harus memahami evakuasi mandiri. Kemudian yang ada di rumahnya sudah rusak, sebagian harus meninggalkan rumah itu untuk berkumpul di tempat penampungan. Kemudian yang dekat dengan perbukitan atau lereng, supaya menghindari dulu tempat itu, karena bisa terjadi longsoran atau runtuhan batu jika terjadi gempa yang signifikan. Jadi, kemudian yang terakhir, jangan percaya dengan hoax atau berita bohong yang mungkin saja berkembang lewat WhatsApp segala macam, sehingga ini akan memperkeruh masyarakat. Pastikan informasi dari BMKG. Baik, jadi, Pak. demikian, Pak. Baik, Pak Daryono sudah bergabung juga bersama kami. Ada warga dari Mamuju dengan Pak Ardin. Selamat sore, Pak Ardin. Selamat sore, Bu. Baik, Ya. Pak Ardin, jika melihat dengan dari informasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG terkait dengan adanya potensi gempa susulan yang bisa menyebabkan tsunami, bagaimana kondisi warga di sana? Bagaimana kepanikan di sana, Pak? Boleh diceritakan? Ya, yang saya alami sendiri, kebetulan saya di kompleks perumahan kami itu ya, setelah mendengar kabar dari BMKG ya otomatis warga pada mencari tempat yang tinggi. Ya, kebetulan dari arah rumah kami itu ada beberapa tempat memang yang dekat, yang posisi ketinggian, jadi ya kami ke arah situ. Dan warga memang berkumpul di situ. Warga dari beberapa tempat pada ngumpul di situ. Baik, saya kembali ke Pak Daryono. Pak Daryono, Anda tadi sempat menyebutkan soal gempa yang sempat terjadi di Lombok 2 tahun yang lalu, bahwa memang ada 5 kali gempa berkekuatan besar dan dengan waktu yang nyaris berdekatan. Apakah karakteristiknya sama dengan gempa yang terjadi saat ini di wilayah Majene, Pak? Kalau karakteristik sumber gempanya itu mirip, tetapi tentu saja gempanya belum tentu sama persis ya. Karena memang gempa bumi itu perilakunya sulit untuk ditebak dan sulit diprediksi. Bahkan saat ini pun kita belum mampu memprediksi gempa. Sehingga dalam konteks waspadaan yang harus kita bangun adalah tetap waspada. Baik itu yang ada di pantai, kemudian yang ada di permukiman, kemudian terkait dengan berita-berita hoax, itu harus diwaspadai. Jadi BMKG tidak pernah memprediksi akan terjadi gempa yang besar. Tetapi masyarakat harus waspada, karena kemungkinan itu ada dan bisa terjadi. Karena memang Mamuju Majene Trust itu memiliki magnitudo tertarget sampai 7,0. Tapi bukan berarti itu akan terjadi 7,0, tapi yang pasti yang kemarin sudah rilis 5,9. Tadi pagi dini hari sudah rilis 6,2. Harapan kita ini akan terus meluruh dan kemudian stabil. Jadi masyarakat tidak perlu
sama berlebihan ya, tapi waspada karena memang perilaku gempa itu masih sulit untuk diprediksi gitu. Baik, kami kembali ke Pak Ardin. Pak Ardin, apakah Anda saat ini ikut mengungsi di lokasi yang tinggi? Iya, kami cari lokasi yang tinggi, Bu. Cuman kami juga memang mencari yang tidak terlalu ada di lereng-lereng supaya kami memang juga takut dengan longsor karena kabarnya begitu juga kan banyak yang beredar. Jadi Baik. kami takut kalau terjadi longsor. Pak Iya. Ardin, seperti apa informasi yang beredar di sekitar warga Mamuju terkait dengan potensi tsunami dan juga potensi longsor di sana, Pak? Itu kan setelah ada rilis ada berita dari BMKG tadi, memang pada beritanya itu langsung dari mulut ke mulut warga saling memberitahu. Jadi pada menuju ke tempat yang tinggi, ya. Jadi di beberapa tempat yang tinggi itu di Kota Mamuju dipenuhi sama warga. Ada berapa kira-kira warga yang saat ini ikut mengungsi bersama dengan Anda di lokasi yang tinggi? Kurang bisa dihitung Pak ini karena banyak. Ratusan mencapai, Pak Ardin? Ya mungkin ratusan. Mobil saja ini sudah ratusan. Kalau dalam satu mobil itu lebih dari berapa orang ya? Mungkin bisa ribuan juga orang. Pak Ardin, pukul berapa Anda terakhir kali merasakan adanya gempa susulan? Gempa susulan tadi yang sempat terasa mungkin sekitar jam 3 lewat. Pukul 3 lewat. Baik, kami kembali ke Pak Daryono. Pak Daryono, warga hingga saat ini masih merasakan ada gempa susulan, terakhir dirasakan pukul 3 sore. Dan walaupun tadi Anda sempat mengatakan sebenarnya tidak perlu untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi sebelum merasakan ada gempa di pesisir pantai, namun nyatanya warga saat ini sudah terlanjur, bisa kita katakan cukup panik dan terlanjur mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, Pak Daryono. Bagaimana, apa yang ingin disampaikan dari BMKG? Iya, jadi apa yang disampaikan Ibu Kepala BMKG itu dalam konteks kesiapsiagaan bahwa kemungkinan potensi itu bisa saja terjadi. Tetapi tentu saja masyarakat tidak harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi berbondong seperti itu. Kecuali ada warning atau peringatan tsunami dari BMKG atau di masyarakat pesisir itu terjadi goncangan yang kuat, itu baru boleh melakukan evakuasi mandiri. Sehingga masyarakat saat ini saya pikir belum perlu untuk melakukan evakuasi ke bukit-bukit karena takut tsunami. Gitu. Baik, terima kasih Pak Daryono sudah berbagi informasi dengan kami di AINews Sore. Nah, biasa kami lanjutkan perbincangan dengan Pak Ardin. Pak Ardin tadi dari BMKG mengatakan sebenarnya tidak perlu untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi terlebih dahulu. Nanti mengungsi kalau sudah merasakan ada gempa yang besar di pesisir pantai. Bagaimana saat ini warga? Mungkin Pak Ardin sendiri yang baru mendapat informasi ini. Apakah akan kembali ke lokasi lain atau memilih bertahan di sana, Pak Ardin? Kalau saya pribadi dan keluarga masih memilih bertahan, Bu, karena pengalaman kejadian semalam dini hari, mungkin ya karena pihak pemerintah daerah juga tidak ada tindak lanjutnya, jadi warga memang mencari posisi yang aman saja begitu, karena ya namanya warga memang mungkin karena tidak terlalu paham dengan masalah gempa ini, ya akhirnya bagaimana pemikiran warga untuk mencari aman saja. Baik, Pak Ardin, bisa Anda informasikan kepada kami di mana letak atau posisi Anda bersama ratusan warga lainnya saat ini berkumpul di tempat yang tinggi, di mana lokasinya, ada berapa orang kira-kira dan yang dibutuhkan apa, Pak Ardin? Kami sekarang ini berada di posisi sekitaran kantor Bupati Mamuju, kan memang letaknya itu agak tinggi. Terus kalau yang dibutuh sebenarnya ini ya logistik, mulai dari misalnya tenda, bahan makan, karena pasar dan toko-toko di Mamuju pada tutup. Berarti belum ada tenda ya Pak sampai saat ini ya? Sudah ada tenda terpasang, cuman bisa saja masih kurang Mbak ini. Ada berapa tenda yang sudah ada, Pak Ardin? Sementara baru di lokasi kami ini baru ada 2 tenda. Itu dari kantor Bupati Mamuju atau swadaya warga, Pak? Swadaya masyarakat. Meskipun Anda saat ini berada di sekitar kantor Bupati Mamuju, namun belum ada
bantuan dari Pemkab ya Pak ya? Kalau di posisi kami belum ada. Baik, Belum bersama ada yang Bapak ada bisa ratusan kita warga, apakah ada titik pengungsian lagi atau sekumpulan warga lagi yang mengungsi di sekitar sana Pak? Ada. Kami juga tadi sempatkan sebelum ke sini arah ke Majene, nah itu lebih banyak lagi di situ. Lebih banyak lagi warga karena memang posisinya jauh lebih tinggi juga. Di mana Pak, selain di dekat kantor Bupati ini, lokasi tinggi yang digunakan warga untuk mengungsi di mana lagi? Kalau di sini kami orang Mamuju itu bilangnya pintu gerbang Mamuju, jadi arah Majene. Memang itu kan posisinya tinggi. Terus ada juga yang saya dengar kabar itu di dekat seputaran kantor gubernur dan kantor BPKP Provinsi Sulbar. Pak Ardin, apakah Anda mendapatkan informasi dari warga yang ada di sana? Sudahkah mereka menerima bantuan? Kalau informasi belum, cuman tadi kan sempat lihat belum ada bantuannya. Masyarakat itu baru swadaya sendiri-sendiri. Sudah sejak pukul berapa Pak Ardin Anda bersama keluarga mungkin juga mengungsi di sana? Jadi kan dari awal gempa dini hari tadi saya sebenarnya sudah ada di 3 tempat ini cari posisi. Sempat di dekat ada namanya Kampung CC, terus tadi sempat kembali dulu ke rumah lihat situasi rumah. Nah, sekarang saya sudah di sini yang dekat kantor bupati. Adakah keluarga atau kerabat Anda yang masih belum dievakuasi Pak Ardin? Alhamdulillah kalau saya keluarga sendiri sudah sama-sama ini di sini Mbak. Cuman beberapa ada kabar katanya masih ada yang belum dievakuasi. Ada mungkin rekan atau tetangga Anda, teman Anda yang Anda kenal yang saat ini belum dievakuasi atau informasinya tertimpa reruntuhan bangunan? Kalau teman yang saya kenal yang tidak ada Mbak. Baik, sejauh ini semua bersama-sama di tempat pengungsian ya Pak Ardin? Iya. Kalau Baik. keluarga dekat kami. Baik, terima kasih Pak Ardin, warga Mamuju yang saat ini memang sudah mengungsi di tempat atau dataran yang lebih tinggi, namun hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah setempat, hanya ada beberapa tenda yang merupakan swadaya dari masyarakat. Dan pemirsa iNews Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.